Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda. Semoga Ananda dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Ipadillah. Untuk selanjutnya Ananda bisa panggil dengan sebutan Ustazah Ipad. Nah, Ustazah akan membimbing Ananda dalam mempelajari materi ajar bahasa Indonesia selama pembelajaran daring kali ini. Nah, untuk pembelajaran daring kali ini, KD pertama yang akan kita pelajari adalah KD 3.1 dengan bunyi KD, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, dari KD ini, saya akan mengkerucutkan menjadi 4 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu 1, 2, 3, 4. Mari kita kupas satu persatu. Yuk belajar di ruang bahasa. Perhatikan gambar yang ada di layar. Di layar terdapat gambar rumah. Pernahkah Ananda meminta teman berkunjung ke rumah? Bagaimana jika di daerah Ananda tiap rumah tidak memiliki nomor? Lalu, bagaimana cara Ananda memberitahu teman bahwa itulah rumah Ananda? Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memberitahukan rumah kita adalah dengan menyebutkan ciri-ciri rumah kita. Misalnya, sesuai dengan gambar tadi. Rumah tadi memiliki ciri-ciri berwarna ungu dengan campuran putih, memiliki pagar setengah semen dan setengah besi, dan kita juga bisa menyampaikan ciri lainnya sesuai dengan ciri rumah kita. Nah, penyampaian ciri-ciri suatu objek termasuk bagian dari teks deskripsi. Jadi, apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan ciri-ciri suatu objek secara rinci sehingga pembaca dapat membayangkan objek yang dideskripsikan. Tujuannya untuk menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara rinci dan konkret, atau melukiskan kondisi objek sesuai sudut pandang penulis. Ciri-ciri teks deskripsi. Pertama, penggambaran atau pelukisan ciri suatu objek. Jadi, suatu teks yang melukiskan ciri-ciri suatu objek itu bisa jadi merupakan teks deskripsi. Kedua, objek yang digambarkan bersifat khusus. Artinya, jika Ananda ingin mendeskripsikan rumah, maka Ananda harus memilih atau memfokuskan rumah mana yang akan Ananda deskripsikan. Apakah rumah Ananda, rumah neneknya, atau rumah temannya? Jadi harus fokus atau khusus ke satu rumah. Tidak bisa rumah secara keseluruhan. Karena objek pada teks deskripsi bersifat khusus. Ketiga, objek dijelaskan secara rinci seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Keempat, penggambaran isi teks secara konkret atau jelas. Terakhir, isi teks bersifat personal dan melibatkan kesan indera. Artinya, isi teks sesuai dengan pandangan penulis terhadap objek tersebut. Jadi, bisa saja suatu objek yang sama namun dideskripsikan oleh dua orang yang berbeda, hasil pendeskripsiannya bisa berbeda, sesuai pendapat yang mendeskripsikan. Selanjutnya, jenis teks deskripsi. Berdasarkan cara pendeskripsiannya, ada dua jenis teks deskripsi, yaitu deskripsi eksplanatori dan deskripsi sugesti. Deskripsi eksplanatori adalah teks deskripsi yang ditulis berdasarkan fakta atau objektif yang dapat dilihat langsung oleh penulis. Contohnya, kamarku memiliki luas 25 meter. Dengan ukuran ini, kamarku bisa menampung 1 tempat tidur, 1 lemari 3 pintu, dan 1 meja belajar. Dinding kamarku berwarna merah muda dan dipenuhi gambar kucing. Nah, contoh tersebut termasuk
deskripsi eksplanatori. Hal yang dideskripsikan itu dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, deskripsi sugesti. Deskripsi sugesti adalah teks deskripsi yang ditulis berdasarkan kesan penulis terhadap objek. Contohnya, kamarku sangat indah, warna merah muda dan gambar kucing, binatang favoritku menghiasi dindingnya. Aku sangat nyaman berada di kamar. Sofa yang empuk, lemari kayu, dan meja belajar yang mungil melengkapi keindahan kamar. Contoh tersebut termasuk contoh deskripsi sugesti, karena semua hal yang disampaikan pada contoh tersebut bersifat subjektif, sangat indah yang tidak bisa dibuktikan, karena sangat indah tidak jelas ukurannya. Selanjutnya, berdasarkan objek yang dideskripsikan, ada deskripsi spasial atau deskripsi tempat. Deskripsi spasial adalah teks deskripsi yang menggambarkan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Contohnya, ruangan kepala sekolah terletak di seberang ruang guru. Ruangan yang didominasi warna oranye seperti warna dinding kelas pada umumnya ini mempunyai luas 3 x 3 meter. Ruangan ini dilengkapi dengan meja kerja kepala sekolah dan 2 kursi tamu. Di atas meja berkibar bendera merah putih kecil. Contoh tersebut termasuk contoh deskripsi spasial karena objek yang dideskripsikan adalah ruangan. Yang kedua, deskripsi benda. Deskripsi benda merupakan teks yang menggambarkan keadaan benda yang dilihat oleh penulis. Contohnya, mobil ayah berwarna putih. Mobil dengan merek Innova ini memiliki tanda goresan di samping kanannya. Bekas itu muncul akibat gesekan dengan pintu garasi saat ibu belajar menyetir. Mobil ini dilengkapi dengan stiker gambar kucing di kaca belakang. Contoh ini termasuk contoh deskripsi benda, karena objek yang dideskripsikan adalah benda, yaitu mobil. Ketiga, deskripsi waktu. Deskripsi waktu merupakan teks yang menggambarkan kondisi atau urutan waktu. Contohnya, waktu subuh keadaan masih gelap. Belum ada cahaya yang muncul. Namun, subuh tak membuat hati gelap. Malahan membuat hati semakin tenang tatkala mendengar gema azan perjuangan untuk melawan jerat setan. Lalu, beberapa kokok ayam juga memeriahkan waktu subuh yang singkat ini. Terakhir, deskripsi orang. Deskripsi orang merupakan teks deskripsi yang mendeskripsikan orang secara rinci. Contohnya, ibuku bernama Martini. Ia wanita yang manis. Wajahnya manis, senyumnya manis, perkataannya juga manis. Ia tidak pernah mengeluarkan kata-kata pahit atau kasar kepada orang. Ia selalu memikirkan apa yang akan ia ucapkan. Karena menurut ibu, lidah adalah pedang yang dapat melukai jika tidak digunakan dengan baik. Ibu memiliki tahi lalat di atas bibirnya yang membuat wajah manisnya semakin manis. Terima kasih telah menonton channel Ruang Bahasa. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.